Jadi ini posisi saya berhenti tanpa menggunakan rem sama sekali. Jadi kita bisa memperhatikan jalan kiri kanan sepi atau tidak. Ini kita mainkannya hanya di gas sama kopling ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Eko Prasetyo. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah video bagaimana cara kita keluar di jalan raya, tapi dari jalan pertama kita jalan itu dari jalan tanjakan. Jadi kasusnya itu kita keluar dari jalan ini nanti ke jalan raya yang besar, tapi tak jalannya itu menanjak ya teman-teman. Dan ini tanjakannya yang kita pakai lumayan ekstrim. Ini ada di Matese, Karanganyar. Karena kebetulan kita juga baru membuat video di sini, jadi sekalian kita buatkan videonya. Oke, untuk metode yang bisa kita gunakan ini sebenarnya sudah pernah kita buatkan di video terpisah. Kita buatkan di 3 part ya, tapi nanti kita akan langsung digunakan di satu video. Nanti saya akan coba buatkan ketika kita menyeberang ini nanti menggunakan metode handrem untuk berhentinya atau sampai teguhnya, kemudian dengan rem kaki, kemudian yang ketiga menggunakan setengah kopling. Oke, pada posisi seperti ini bagi seorang yang baru belajar ini termasuk apa ya, horor ya teman-teman, menakutkan. Karena dulu saya juga seperti itu, ketika mau keluar jalan raya kemudian jalannya menanjak itu sangat takut ketika nanti mesinnya mati ya, tapi dengan metode yang benar ketika kita melaksanakan stop and go di tanjakan itu juga tidak akan jadi masalah. Jadi memang yang terpenting itu ketika di jalan menanjak itu mental dan materi yang mumpuni agar kita itu bisa melewati jalan tersebut dengan mulus. Oke, seperti apa teorinya? Yuk kita praktekkan bersama. Ini menanjak. Oke, ini kita melewati jalan menanjak ya teman-teman. Ini tanjakannya cukup ekstrim. Di sini saya menggunakan gigi percepatan 1, karena ketika kita pakai gigi percepatan 2 ini mobil ini tidak kuat teman-teman. Oke, kita coba. Lah ini kita sudah sampai jalan rayanya, posisi pertigaan ya. Kemudian kita coba untuk metode yang pertama. Metode yang pertama di sini kita berhenti dulu. Ini kita berhenti ya. Kemudian kita menggunakan handrem berhentinya. Kita menggunakan handrem ya. Kemudian kita netralkan dulu. Sambil kita lihat jalan kiri kanannya, kita nunggu sampai jalannya kosong dulu ya. Oke, ketika seperti ini kita masukkan gigi percepatan 1 dan kita seng ke kanan ya, karena kita mau kanan. Kita rilis handrem, kemudian ini juga sambil kita lepas kopling sedikit. Oke, sudah. Kemudian kita jalan sepi, baru kita jalan. Oke, ketika seperti tadi ya teman-teman, mobil kita tadi seperti diklakson dari belakang, itu kita tidak perlu khawatir selama kita tidak mengambil jalur dari pengendara lain. Oke, berarti itu metode yang pertama dengan metode handrem. Kemudian untuk metode kedua, yuk kita ulangi lagi dari bawah. Oke, ini kita balik lagi teman-teman untuk mempraktekkan stop and go dengan metode kedua, yaitu dengan menggunakan rem kaki. Ini tanjakannya lumayan ekstrim ya teman-teman. Kalau bagi pemula ini sangat ekstrim. Oke, jangan lupa kalau kita turun seperti ini menggunakan engine brake ya, agar kita dibantu oleh mesin. Oke, kita praktekkan ya teman-teman untuk metode yang kedua. Nanti yang kedua ini kita menggunakan rem kaki untuk stopnya, kemudian untuk go-nya nanti kita lepas dulu kopling setengah, kemudian mesin bergetar, baru kita injak gas. Nah, jika bagi seorang yang baru belajar, mungkin untuk metode yang kedua ini bisa dikombinasikan dengan handrem ya teman-teman, agar lebih tenang lagi secara mentalnya. Karena kan biasanya kalau pakai metode yang kedua ini sudah levelnya sudah lumayan tinggi biasanya teman-teman, karena rawan untuk mesin mati ketika menggunakan metode rem kaki untuk berhenti di tanjakan.
atau stop and go di tanjakan, mohon maaf. Oke, ini kita sudah sampai di tanjakannya. Kemudian kita berhenti dulu ya teman-teman. Kita berhenti dulu. Oke, ini kita berhenti. Oke, ini kita berhenti menggunakan rem kaki. Ini posisinya stop ya. Bagi jika seorang pemula itu kita bantu dengan handrem. Oke, setelah itu kita mau go, mau jalan. Setelah kita perhatikan jalan sudah longgar, kita masukkan gigi percepatan 1, kita lepas kopling sampai mesin bergetar, kemudian kita injak gas. Ya teman-teman, kita injak gas. Nah, ini untuk metode yang kedua. Nah, untuk metode ketiga kita coba praktekkan lagi di tempat yang sama, yaitu dengan metode setengah kopling. Yuk kita praktekkan lagi untuk yang ketiga. Oke teman-teman, ini sudah sampai di tanjakannya. Kita menggunakan metode yang ketiga, yaitu dengan setengah kopling. Jadi ini posisi saya berhenti tanpa menggunakan rem sama sekali. Jadi kita bisa memperhatikan jalan kiri kanan sepi atau tidak. Ini kita mainkannya hanya di gas sama kopling ya teman-teman. Ini sudah longgar, kita tambah gas supaya bisa jalan. Oke ya teman-teman, itu tadi video kita ketika berhenti di tanjakan, kemudian ketika jalan kita menuju jalan yang besar atau jalan utama. Untuk metodenya bisa digunakan 3 metode tadi. Untuk mudah yang mana itu biasanya mudah yang menggunakan metode setengah kopling dan metode handrem. Untuk teman-teman yang sering menanyakan ya di channel YouTube Eko Prasetyo itu mengenai, Mas kalau mau belok itu istilahnya kita main setengah kopling boleh atau tidak di RPM 1200 atau 2000 atau gimana. Nah, seninya untuk mobil manual ya seperti itu teman-teman. Jadi banyak metode yang bisa kita gunakan ketika kita itu menggunakan mobil manual. Jadi memang benar-benar skill dan teknik itu harus kita kuasai ketika kita itu memutuskan untuk mengemudi atau memiliki mobil dengan jenis transmisi manual. Oke, untuk video hari ini saya rasa cukup. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Eko Prasetyo, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan teman-teman subscribe channel Eko Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.